Tidaklah, jangan dibandingkan dengan Kristen Saksi Yehova ya. Karena apa? Karena agama Al-Quran dan Sunnah yang berlaku untuk semua manusia di seluruh penjuru dunia sampai hari kiamat itu hanya Islam gitu. Di luar Islam itu sudah expired ya. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 140-an lah gitu, harus cari. Khusus untuk Taurat adanya di surah Az-Zukhruf ayat 61 gitu. Boleh kita bahas nanti ya. Sunatullah itu ya adat kebiasaan Allah Ta'ala. Ada di dalam surah As-Saffat itu. Ya. Walan tajida li sunatillahi tabdila walan tajida li sunatillahi tahwila. Jadi sunatullah itu tidak akan berubah sejak dulu, sekarang maupun nanti sampai hari kiamat. Sunatullah itu tetap tidak berubah dan tidak berganti. Salah satunya contoh surah As-Saffat ayat 72-73, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin walaqad arsalna fihi munzirin. Ya, artinya dan pasti ketika kebanyakan umat sudah tersesat, maka Allah pasti akan mengirimkan seorang pemberi peringatan atau seorang utusan Allah ya. Itu kan tempat itu dari arah timur Khurasan, Pak. Apakah Pakistan itu arah timur Khurasan? Saya rasa tidak, Pak. Itu segi tempat ya. Segi waktu tentang munculnya matahari dan bulan itu kan bisa berkali-kali, Pak. Nanti suatu saat nanti Imam Mahdi yang asli muncul, bisa juga terjadi gerhana matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan seperti tanda itu. Jadi gerhana matahari dan bulan itu bisa yang bukan gerhana matahari dan bulan yang itu yang kiri punya Bapak itu kan bisa terjadi lagi ke depan kan. Bukan gerhana matahari dan bulan yang Bapak maksudkan itu. Itulah, Pak. Dan keduanya, bahwa kedatangan Imam Mahdi itu kan setelah itu akan terjadi keadilan, kesejahteraan, kemakmuran yang sebelumnya dipenuhi kezoliman, kan begitu kalau datang Imam Mahdi. Sekarang ini Imam Mahdi yang sudah wafat ratusan tahun, kezoliman masih merajalela, Pak. Keadilan belum ada di muka bumi ini, kan nggak sesuai realitas ya, Pak, gitu loh. Bapak nggak melanjutkan ayatnya, walakin tetapi Rasulullah dan khataman nabiyyin itu oke. Jadi lawan daripada itu kan, jadi Rasulullah itu poin ayatnya bukan berkaitan dengan keturunan, Pak. Itu berkaitan penekanan dia seorang seorang nabi dan rasul. Jadi tidak boleh hanya milik keturunan gitu loh maksudnya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan milik keturunannya, tapi milik semua umat, karena dia Nabi dan Rasul, gitu loh makna ayat itu. Bukan menjelaskan keturunan, maksudnya keturunan tidak umat Nabi Muhammad itu bukanlah yang milik keturunannya, bukan begitu maksudnya, Pak. Nabi Muhammad ini milik umat gitu loh. Karena dia seorang nabi dan rasul, bukan milik keturunannya, bukan milik juriyatnya, gitu loh maksudnya, Pak. Bukan, Pak. Dari segi tempat dulu ya. Dari segi tempat dulu itu ada hadis. Satu hadis Sunni yaitu Abu Nuaim. Satu lagi hadis Syiah, Jawahiril Asror. Di dalam hadis itu perawinya adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu yahrujul Mahdiyu
min qaryatin yuqalu laha Kada'ah. Artinya Al-Mahdi akan keluar atau muncul dari sebuah kampung yang namanya Kada'ah. Jadi Kada'ah itu dialek Arab untuk Qadian, ya, Hindustan. Karena apa? Karena orang Arab itu mengatakan Qadian itu agak sulit, ya. Seperti mengatakan Amerika, dia nggak bisa itu Ameriki gitu kan. Nah, jadi orang Arab menyebut Qadian juga Kada'ah. Nah, Kada'ah itu dari situlah Imam Mahdi muncul, ya. Kemudian kapan? Nah, di dalam surah An-Nur ayat 55 ada kata layastakhlifanahum. Nah, di situ ada huruf lam, ya, sin, ta, ya, dan seterusnya. Itu mereka itu kalau lihat kamus ada nilai-nilainya itu masing-masing huruf itu. Kalau dijumlahkan semuanya itu 1305. Nah, itu bertepatan dengan tahun Hijriah 1305 atau bertepatan dengan 1888 Masehi. Allah telah mengutus Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dengan membawa bukti yaitu ribuan wahyu, dan salah satu wahyunya mandat Allah untuk menerima beat, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum. Muhammad bukanlah bapa dari salah seorang lelaki dewasa di antara kalian. Nah, itu jelas, ya. Jadi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid, bukan bapaknya 12 imam Syiah, bukan bapaknya Habaib, gitu kan. Karena Habaib itu nasabnya ke Ali bin Abi Thalib. Walakin Rasulullah. Nah, bayangin tuh. Rasulullah itu pernah bersabda, ya, inna kullu rasulin aba umatihi. Jadi Rasulullah itu bukan hanya bapaknya Habaib, bukan bapaknya Zaid, bukan bapaknya Ahlul Bait yang 12 itu, bukan. Tapi lebih luas lagi, beliau itu Rasulullah, yaitu bapaknya umatnya. Nah, umat Rasulullah itu kan semua manusia di seluruh penjuru dunia yang beriman dan beramal soleh. Nah, ternyata lebih luas lagi, wa khataman nabiyyin. Nah, beliau pernah bersabda begini, ana sayyidul awalin wal akhirin minan nabiyyin. Aku adalah penghulu nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang akan datang. Kan lebih luas itu, ya. Bapaknya nabi-nabi terdahulu dan nabi yang akan datang. Itu khataman nabiyyin, salah satu artinya begitu. Gitu. Lebih lanjut lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu kan sama tuh, khataman nabiyyin juga. Rasulullah diutus selain kepada semua manusia, tapi juga sebagai rahmatan lil alamin. Ada hadis qudsi juga mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Makanya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Clear kan? Khataman nabiyyin itu bukan hanya sekedar penutup nabi-nabi, tapi penutup nabi-nabi yang membawa syariat. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah Allah sempurnakan, sudah Allah ridhoi, dan sudah Allah beri nama Islam sebagai agama bagi semua manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, penekanannya kan walakin Rasulullahnya, Pak. Ya, nggak bicarakan nasabnya itu, bicarakan tentang Rasulullahnya. Penekanannya itu begini, maksudnya ayat itu, agama Islam ini bukan berdasarkan nasab, kan itu jelas kan? Tapi
berdasarkan ketakwaan. Itu loh Pak. Inna akramakum indallah atqakum kan. Yang paling mulia itu berdasarkan takwa seseorang, bukan karena nasabnya kan. Itu maksudnya Pak. Cuma kalau kita bicara tentang nasab, sekali lagi itu bukan masalah ketakwaan Pak. Itu masalah kepemimpinan umat. Yang berhak memimpin umat ini nasab Rasulullah atau bukan. Gitulah, masalah pemimpin aja kalau masalah nasab ini. Bukan masalah ketakwaan ataupun keimanan, ya kan? Kalau masalah ketakwaan dan keimanan itu nggak peduli nasab siapa, nggak peduli, ya, Pak. Tetapi kalau bicara tentang nasab, ini sudah kaitannya bicara tentang pemimpin umat. Jadi yang bukan nasab ini berhak nggak untuk memimpin umat, gitu loh Pak. Jadi harus dipisahkan di sana, saya rasa, gitu loh. Itu dia Pak Eri. Artinya apa Pak Erik? Artinya Menteri Agama lebih tinggi posisinya dari Khalifahnya Ahmadiyah. Kan jadinya begitu. Kenapa? Bukan keputusan dari Khalifahnya Ahmadiyah, tapi keputusan Menteri Agama. Artinya khilafahnya Ahmadiyah ini di bawah Menteri Agama. Kan sudah jelas kenyataannya, karena tidak mengikuti khilafahnya Ahmadiyah tapi mengikuti pemimpin NKRI sebagai ulil amrinya Pak Erik sebagai warga negara Indonesia. Jadi ternyata itu khalifahnya Ahmadiyahnya Pak Erik bukan ulil amrinya Pak Erik. Ulil amrinya Pak Erik Menteri Agama jadinya. Kan konyol nih Pak Erik. Jadi jelas ormasnya Pak Erik itu di bawah Menteri Agama. Jadi yang dinamakan kelompok Pak Erik ini makan Jamaatul Musliminnya Pak Erik tuh ternyata di bawah Menteri Agama, karena keputusan Menteri Agama yang dipakai, bukan keputusan daripada khilafahnya Pak Erik. Sudah jelas. Berarti khilafahnya Pak Erik bukan minhajin nubuwah, karena khilafahnya minhajin nubuwah itu dia di atas segala-galanya, bukan masih di bawah Menteri Agama. Kacau. Berarti Pak Erik jelas khilafahnya abal-abal. Sudah jelas itu. Ya betul, saya setuju tuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Ahlul Bait juga sama, yang paling bertakwa itu, ya. Kalau nasab itu bagian dari zuriat, ya. Nasab itu jalur bapak-bapak, zuriat jalur ibu-ibu, namanya bukan zuriat tapi asobat gitu Pak. Nah, tetapi Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa inna kullu rasulin aba umatihi. Nah, jadi dari situ kan udah kelihatan ya bahwa Rasulullah itu adalah bapak dari umatnya, yaitu semua manusia di seluruh penjuru dunia yang beriman dan beramal soleh atau yang bertakwa. Karena di dalam hadis lain Bukhari, Rasulullah bersabda, inna auliyai al-muttaqun, sesungguhnya keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, kalau nasab, ya Rasulullah kan sudah terputus nasabnya, karena dari dalam surah Al-Ahzab udah kelihatan ya, beliau itu bukan bapak salah seorang laki dewasa pun di antara kalian, ya. Beliau adalah bapak seluruh umatnya yang bertakwa saja. Gitu. Jadi pemimpin umat itu harus bertakwa. Kalau pemimpin negara, ya, nah itu kan boleh orang Yahudi, Buddha, Kristen, Hindu, boleh-boleh saja kan. Itu tergantung kesepakatan masyarakatnya yang notabene agamanya kan berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau pemimpin umat Islam itu harus pertama utusan Allah, kedua khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau soal aba-abaan itu di orang sufi juga mengatakan
Rasulullah bersabda, ana Abu Basar wa Adam ana Abu Ruh wa Adam Abu Basar. Jadi aku ini bapaknya ruh dan Adam adalah bapaknya jasmani. Jadi Pak, kalau bicara tentang bapak, Nabi Muhammad itu bapaknya kita Pak secara ruh. Nabi Adam itu bapak kita secara jasmani gitu. Kalau soal bapak-bapakan gitu Pak. Kepemimpinan umat Islam yang beriman dan beramal soleh itu adanya di surah An-Nur ayat 55. Layastakhlifannahum fil ard. Itu kan ada lam taukid, nun taukid. Kalimatnya istikhlafa, ya. Yang kata dasarnya adalah kholafa. Seperti istighfar, kan kata dasarnya gofaro. Istikhlafa itu fi'il mudhari'nya yastakhlifu, ya, yastakhlifan, makanya di situ ada la yastakhlifannahum fil ard. Kholafa yakhlifu khilafatan, itu masdarnya khilafatan. Jadi khilafah alamin haji nubuah adalah kepemimpinan orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh atau bertakwa, gitu Pak. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu pandangan Allah Ta'ala terhadap mereka. Mereka itu termasuk orang-orang yang bertakwa atau beriman dan beramal soleh. Walaupun orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu amirul munafikin, ya, tapi itu kan pandangan orang Syiah. Pandangan Allah, mereka itu termasuk pemimpin orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Walaupun orang-orang Syiah mengatakan demikian, tapi itu akan membawa kepada kehancuran umat Syiah, ya. Sebaiknya umat Syiah itu beriman kepada Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu Pak ya. Ya, kan udah saya katakan, agama Islam itu kan internasional. Ulil amrinya adalah khalifah yang masih hidup sekarang, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Tetapi karena saya tinggal di Indonesia, maka ketika berhadapan dengan masalah liburan gitu ya, maka saya punya ulil amrinya Menteri Agama yang menentukan, karena kaitannya dengan hari libur kan ya. Nah, sedangkan dari segi agamanya kita melaksanakan, cuman penetapan harinya kan itu wewenang Menteri Agama. Tetapi tentang pelaksanaan Idul Adha-nya, harus melaksanakan atau tidaknya, yaitu keputusan dari khalifah. Jadi dalam hal ini kan ada berbeda kan kekuasaannya itu. Di satu sisi penentuan waktu yang ada kaitan dengan libur, masa libur. Nah, itu kan pengaruh tuh Pak. Terutama orang-orang yang kerja ya, gajian gitu. Orang harusnya libur itu karena di kalender kan merah. Gitu. Nah, sedangkan orang Ahmadiyah hanya melaksanakannya aja. Kita laksanakan. Sedangkan waktunya ngikuti pemerintah, tapi amalan-amalannya mengikuti anjuran dari khalifah sesuai dengan firman Allah, sabda Rasulullah, dan sabda Imam Mahdi alaihissalam. Ya itulah Rasulullah, inna kan gitu. Rasulullah bersabda begini, inna kullu rasulin aba umatihi. Jadi setiap rasul itu bapak dari umatnya, itu artinya bapak rohani. Tapi ada ayat begini nih, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Berarti nabi-nabi atau rasul-rasul itu adalah bapak umatnya,
Nah, umatnya itu kan saudaranya mereka juga gitu. Misalnya contoh, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nah, Nabi Musa itu kan termasuk Bani Israel. Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub kan punya 12 putra yang kemudian menjadi bangsa-bangsa besar yang disebut dengan Bani Israel. Nah, Nabi besar Bani Israel itu Nabi Adam, karena beliau yang membawa Taurat yang merupakan kitab petunjuk bagi Bani Israel. Nabi Daud diberikan Zabur, Nabi Isa diberikan Injil, tapi syariatnya syariat Taurat. Nah, kembali kepada sabda Rasulullah bahwa inna kullu rasulin aba umatihi, artinya setiap nabi itu adalah bapak ruhani dari umatnya gitu. Nah, Rasulullah juga begitu, sama saja ya. Jadi jangan berharap nasab, karena aba utami umatihi, bapak rohani itu ya dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kuluhum finnar. Nah, itu sabda Rasulullah sambil geram gitu ya, melihat umatnya yang pecah belah itu. Tapi Rasulullah menambahkan illa wahidah. Nah, wahidah itu kan yang tauhid. Tauhid itu kan dari kata wahid, ahad ya. Nah, maksudnya adalah umat Islam itu seharusnya bersatu dan bersaudara dalam jamaah muslimin internasional yang imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Fa'tazil tilkal firq. Tinggalkanlah semua firqoh-firqoh itu. Sahih Bukhari 6447. Imamnya itu yang seperti apa? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam 4 kutubus sittah, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, ditambah Musnad Ahmad dan Mishkat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Imamnya yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, sunnah Rasulullah apa? Utusan Allah. Menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat, dan ketika wafat Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuwah. Dan sekarang satu-satunya khilafah alamin haji nubuwah hanya ada pada jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional, dan khalifahnya yang masih hidup adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Asil Aziz, yang kemudian telah melakukan baiat internasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Gini Pak Erik, kan tadi kan bicara saya itu di grup sebelah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar, kan begitu. Berarti persatuannya di mana, Pak? Persatuannya ya di tauhid, Pak. Golongan yang satu itu adalah golongan yang bertauhid. Golongan yang bertauhid. Kalau Pak Erik
di Ahmadiyah mengajarkan tauhid juga, dan tauhidnya tauhid hakiki Pak, bukan tauhid yang sembarangan gitu loh. Tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan menurut Tuhan sendiri, bukan menurutnya versi tertentu Pak. Tauhid menurut Tuhan sendiri gitu loh Pak. Seperti apa sih? Apakah tauhidnya menurut Tuhan itu seperti versi Wahabi, versi Sunni, versi Syiah, versi Ahmadiyah? Tidak semua Pak, tapi versinya Allah sendiri. Nah sekarang kita ini mau belajar nih, bagaimana versi tauhidnya Pak Erik, versi tauhidnya Ahmadiyah itu seperti apa Pak? Maka saya akan mau cek ini, apakah sesuai dengan versi Allah atau versi Pak Erik sendiri atau versi Ahmadiyah sendiri. Maka kita bicara tentang tauhid Pak. Persatuan itu di dalam ilmu tauhid, sama-sama mengamalkan tauhid sejati, tauhidnya Allah, mengesahkan Allah menurut Allah sendiri, menurut ajaran Allah sendiri. Nah, yang saya itu masih meragukan di Ahmadiyah ini diajarkan nggak tauhid menurut Allah dan Rasulnya, atau hanya sekedar membaca yang sifatnya Tuhan namanya Allah. Mana sih Allahnya Pak Erik itu? Di mana sih? Di atas aras kayak Wahabi. Dan kemarin kan kita bahas tuh, nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Sesungguhnya kami itu lebih dekat dari urat leher. Mungkin kita bahas kemarin. Pak Erik kan jelas keliru. Berarti kan tauhidnya bukan tauhid versi Allah itu sendiri gitu loh Pak. Makanya kalau mau mengetes satu golongan itu benar atau tidak pada tauhidnya Pak, bukan pada organisasinya. Walaupun organisasinya keren Pak, tapi tauhidnya nggak beres, ya itu sudah itu, gitu loh Pak maksudnya. Saya lihat tauhidnya Pak Erik ini juga belum beres ini. Coba kita bahas masalah tauhid aja Pak Erik. Ya demikian. Tauhid Pak Erik, bukan tauhid Pak Erik Pak. Tauhidnya utusan Allah, ya. Pada zaman awal tauhid itu dikuasai atau sangat dipahami oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam bersama Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang berjalan hanya 30 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Nah, di akhir zaman tauhid ini sedang diamalkan, ya, oleh Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Khalifatullah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dengan perintah dan pengawasan wahyu Allah. Nah, apa realisasinya di dunia ini? Realisasinya adalah karena keduanya, yaitu Rasulullah dan Imam Mahdi alaihissalam itu utusan Allah. Jadi realisasinya itu adalah mereka menerima wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Beat itu suatu ikatan agar orang-orang yang beriman dan beramal soleh bersatu, bersaudara, saling mencintai satu sama lain, karena Allah yang menyatukan. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dalam Jamaah Muslimin Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, "Thulathum minal awwalin wa thulathum minal akhirin," yang artinya sekelompok orang-orang yang beriman yang berjamaah secara internasional di awal zaman itu pada zaman imamahnya Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan di akhir zaman imamahnya adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud dan Khilafatul Masih Al-Mahdi. Begitu Bang Jaga Sukma, ya.
ini Bapak baru menjelaskan yang membawa tauhid ke Bapak, baru menjelaskan Mirza Ghulam Ahmad, belum menjelaskan ajaran tauhidnya. Saya mau ajarannya Pak, bukan orangnya. Saya tahu kalau versinya bukan versi Pak Erik, versinya Ahmadiyah kan tentunya kan. Antara versinya Ahmadiyah ada versinya Mirza Ghulam Ahmad, karena Pak Erik belajarnya sama Mirza Ghulam Ahmad gitu loh Pak Erik. Saya paham itu. Tapi yang saya tanyakan tuh isi ajarannya Pak, bukan orangnya gitu loh. Saya tolong jelaskan ajaran tauhid menurut Mirza Ghulam Ahmad, menurut Ahmadiyah. Ajarkan di sini Pak, ajarkan. Jangan ditanya lain dijawab lain Pak, gitu loh. Tauhid kita harus melihatnya dari satu hal ya. Coba Bapak perhatikan surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan perbaikilah hubungan di antara mereka yang sedang berselisih itu dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, la'alakum turhamun, agar Allah menyayangi kalian. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surah Ali Imran 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian, katakanlah wahai Muhammad, terus kemudian Rasulullah bersabda, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ada satu nih tauhidnya, itu ikuti Nabi Muhammad. Karena juaranya tauhid itu hanya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus kemudian Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya di seluruh penjuru dunia, dari Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa di seluruh penjuru dunia. Ya, itu harus dibaca lagi detailnya, surah Al-A'raf ayat 158. Nah, bagaimana tuh cara mengikuti Nabi Muhammad agar dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa? Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi, yaitu mencapai ketakwaan sejati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan jangan dulu mati sebelum kalian berserah diri atau bertakwa atau menjadi orang-orang yang Islam, kan gitu, muslimin ya. Nah, terus selanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, disinilah, dan berpegang teguhlah kepada kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, kalau kalian masih bercerai-berai, kalian ngaku-ngaku bertauhid, sorry, yang harusnya bertauhid itu adalah yang wa'tasimu bihablillahi jami'an gitu, yang berpegang teguh pada tali Allah. Apa tali Allah itu? Rasulullah menjelaskan, kitabullah huwa
al-madudu minas samai ila ardi. Ya, artinya Al-Qur'an tuh ya. Yang kedua, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin yang imamnya mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, itu tauhid sesungguhnya itu realisasinya di lapangan tidak bercerai-berai, tapi bersatu, bukan dalam negara, tapi dalam jamaah muslimin Ahmadiyah internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang di dalamnya ada baiat internasional bermandat dari Allah Ta'ala, ya. Itu contoh Pak kitab yang diajarkan oleh Imam Mahdi yang asli mengarang kitab Tauhid. Nah, sekarang saya mau satu kitab dari Ahmadiyah pelajaran tentang ilmu Tauhid. Tolong dikirim kitabnya apa namanya agar kita pelajari bersama Pak. Bagaimana Tauhid yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Seperti kitab ini, misalnya kitab Tauhid karya siapa, mungkin karya langsung Imam Ahmad atau karyanya para khalifah Bapak itu loh Pak. Itu maksud saya begitu. Ya, Imam Mahdi yang asli itu adalah utusan Allah, ya, dari umatnya Nabi Muhammad, ya. Sedangkan Bapak mengaku muridnya Imam Mahdi. Imam Mahdinya saja tidak ada, ya. Ahmad Al-Hasan Al-Yamani Imam Mahdi? Bukan. Dia tidak mendakwakan diri sebagai Imam Al-Mahdi. Karena menurut Rasulullah, Imam Al-Mahdi itu adalah seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad SAW, atau Khalifatullah, atau Al-Masih Ma'ud, perumpamaan Ibnu Maryam. Gitu. Kitab Tauhidnya ada. Nih, saya akan kasih ya, filsafat ajaran Islam. Silakan baca ya. Itu bukan ajaran Tauhid Pak. Itu ajaran muamalah, persaudaraan sesama umat Islam. Ini gimana sih? Ditanya ilmu Tauhid, ilmu muamalah yang diajarkan. Itu muamalah Pak, persaudaraan, persatuan sesama umat Islam itu muamalah, bukan Tauhid Pak. Aduh, gimana sih? Lain ditanya, lain jawab. Jadi kalau Bapak membaca ayat itu salah alamat Pak, itu persaudaraan. Orang mukmin itu bersaudara. Ya. Kalau Anda mukmin, Anda bersaudara sama saya. Jangan musuhan. Ya, kalau Anda ngaku mukmin walaupun saya bukan Ahmadiyah. Saya walaupun Ahmadiyah itu dianggap orang lain kafir, saya nggak kafirkan secara batin, Pak. Saya hanya kafirkan secara candaan aja. Saya nggak kafirkan sebenarnya Pak Erik itu. Saya mau tahu tauhidnya Pak Erik, baru saya tahu bisa Pak Erik itu kafir atau tidak. Gitu, Pak. Nah, jadi di sini Pak Erik ditanya lain, dijawab lain. Tauhid Pak bukan itu persaudaraan sesama umat Islam Pak. Muamalah hukumnya di sana, bukan tauhid. Nah, kalau tauhid itu dalilnya bukan itu Pak. Kalau tauhid itu dalilnya coba buka dalam surah Yusuf Pak. Ya, buka kitab ini. Dalam surah Yusuf itu dalam surah Yusuf itu ayat ke berapa Pak? Ayat ke 106 ya Pak. Nah, itulah Pak. Jadi jangan kita itu lain yang ditanya, lain yang dijawab, ya Pak. Jadi ini persoalan Bapak, artinya Bapak ini apa memang nggak tahu tauhid, atau memang sengaja, atau memang nggak bisa menjawab gitu Pak. Karena ditanya lain dijawab lain itu artinya nggak tahu ilmu tauhid gitu Pak. Nah, kalau ilmu tauhid itu ayatnya bukan itu Pak. Ayatnya surah Yusuf ya, ayat ke 106 Pak. Ya, bunyinya begini Pak. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Itu Pak. Nah, itu. Tidak kebanyakan wa ma, tidak di kalimatnya itu wa ma yu'min. Coba
tidaklah orang-orang beriman itu kebanyakan dengan Allah itu mereka musyrik. Maksudnya begini Pak, ini musyriknya ini ternyata orang beriman Pak. Banyak orang beriman itu musyrik Pak. Nah artinya kita sebagai orang beriman itu harus mencari kemusyrikan kita sebagai orang beriman itu di mana Pak. Nah itu maknanya, jangan kita menuduh orang kafir musyrik Pak. Kita sesama mukmin ini loh Pak. Kalau Bapak tadi ngaku mukmin, tolong sebagai mukmin tuh jangan jadi mukmin yang musyrik, karena kebanyakan kata Rasulullah tadi orang yang ngaku mukmin pun kebanyakan mereka musyrik, apalagi yang kafir Pak. Gitu loh. Nah makanya mari kita cek, walaupun mukmin kita bisa kafir, bisa musyrik Pak. Walaupun mukmin. Karena itu kebanyakan orang mukmin itu juga ada yang musyrik. Nah, di sini syirik apa, Pak? Ini syirik yang tingkat tinggi. Memang secara lahiriah dia mukmin, Pak. Ya, tetapi secara batinnya dia masih musyrik. Nah, itu yang mau saya cek di Bapak. Gitu loh, Pak. Ya, sebelum itu coba jelaskan Bapak tentang filsafat ajaran Islam ini. Coba Bapak jelaskan kitab ini. Kalau Bapak ini anggap kitab tauhid, tolong dijelaskan di sini, Pak. Mari kita bahas filsafat Islam versinya Pak Erik ini. Kita bahas nanti gimana isi filsafatnya, gitu loh. Nanti kalau isi filsafatnya ternyata tauhid, ya kita tahu Pak. Insya Allah Pak Erik selamat. Kalau versinya tauhidnya ini, filsafatnya ini benar loh. Makanya saya mau cek ini filsafat Islamnya versi Pak Erik ini, gitu loh. Bapak itu bertanya tentang tauhid menurut versi Bapak. Jawabannya harus versi Bapak kan gitu. Nah, itu tauhid itu ya mengesahkan Allah kan. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Bapak malah menentang firman-firman Allah itu. Karena apa? Pengamalannya ilmu tauhid itu dengan cara mentaati firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Sehingga Anda atau Allah Ta'ala akan ridho kepada Anda jika ketaatan Anda itu sebegitu kuatnya kepada Allah dan Rasulullah SAW, akhirnya Allah akan menganugerahkan suatu derajat kerohanian, ya, yaitu nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasolihin. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Itu kan sudah tahu Pak, sudah tahu. Menurut versi Ahmadiyah sudah berulang-ulang Bapak itu jelaskan. Yang berulang-ulang sudah Bapak jelaskan, gak usah dijelaskan lagi, kami sudah tahu gitu loh. Yang kami belum tahu itu isi ajarannya. Nah yang isi ajarannya itu yang Bapak sampaikan. Bukan masalah itu kan sudah berulang-ulang Pak Erik sampaikan. Masa disampaikan lagi Pak Erik? Kayak jadi bosan kami. Jadi bosan kan disampaikan apa yang telah Bapak Erik sampaikan. Sampaikanlah yang belum disampaikan, yaitu isinya, ajarannya, gitu loh Pak. Bukan versi Pak Erik. Kalau versi saya kan perlu ditanyakan lagi. Saya mau tanya versi Pak Erik seperti apa. Nanti akan saya bandingkan dengan versi saya, kan begitu Pak Erik. Bukan versi saya, bukan. Versinya Pak Erik sendiri gitu. Bukan versi saya Pak, versi Pak Erik. Nah setelah saya versi Pak Erik terus begini bla 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 bla, saya bandingkan dengan versi saya. Oh begini. Ya sudah selesai gitu Pak Erik. Masa versi saya Pak? Kalau versi saya nggak perlu saya tanyakan lagi sama Pak Erik. Kok aneh Pak Erik ini? To be fair ya Pak ya, jangan baca judulnya saja, karena itu halamannya banyak ya. Silahkan baca dulu, take your time, baca secara komprehensif di situ ya. Karena jika Anda membacanya dengan komprehensif dan teliti, di sana ada satu nilai-nilai ketauhidan sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang utusan Allah. Ya, seperti Bapak kan bukan utusan Allah, Ahmad Al-Yamani utusan Allah bukan. Nah, yang mengetahui
tentang ketauhidan Allah Ta'ala itu, atau Allah yang Maha Esa itu, hanyalah utusan Allah. Ya, Ahmad Al-Yamani, kemudian pengikutnya Pak Jagasuma hanya mengaku-ngaku saja, tapi kenyataannya kan masih bercerai-berai. Jadi oleh karena itu Bapak itu belum paham tauhid, cuman ngaku-ngaku saja. Ya, coba silahkan baca, take your time ya. Bapak belum tahu tentang tauhid sebelum Bapak membaca buku filsafat ajaran Islam seutuhnya. Ya, silakan Pak. Silakan baca buku filsafat ajaran Islam. Jangan emosional Pak, ya. Baca saja dulu dengan teliti, oke? Saya tidak mau melanjutkan diskusi ini sebelum Bapak membaca buku filsafat ajaran Islam secara tuntas dan komprehensif, ya. Itu Pak, zohirnya ayat seperti itu sudah paham kalau Bapak baca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ayat tauhid surah Al. Nah, mari kita tafsirkan ayat ini sama-sama. Ayo, mari kita bahas. Oke? Kita bahas misalnya Qul itu apa maksudnya? Huwa itu apa maksudnya? Allah itu apa maksudnya? Ahad itu apa maksudnya? Nah, mari kita menafsirkan ayat ini sama-sama Pak. Ayo, mari kita tafsirkan bagaimana tafsir versi Pak Erik tentang ayat ini. Kita bahas ayat ini aja Pak. Udah, kita bahas mari. Itu bagaimana Bapak membahas ayat ini secara tuntas dan lugas dan terang dengan saya. Oke? Silahkan baca dulu buku filsafat ajaran Islam, ya. Nanti kita bahas. Saya lagi ada keperluan nih ngantar anak, sehingga saya tidak bisa membahasnya tentang Al-Ikhlas ya. Silakan dulu Bapak baca dulu ya. Dibahas di sini Pak, supaya orang lain tahu. Kalau membaca itu untuk kita berdua aja Pak. Kalau saya baca langsung, kita bahas di sini supaya Bang Kismet ya bisa memviralkan gitu loh pendapat Pak Erik tauhid itu gimana gitu loh. Kalau penjelasannya nggak ada gimana, berarti nggak tahu artinya, maknanya nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak tahu apa-apa. Mari kita bahas itu ayat surah Al-Ikhlas itu, surah tauhid itu. Mari kita bahas supaya semua orang tahu siapa Bapak, siapa kita gitu loh. Gitu loh Pak. Aduh. Saya sudah baca cukup dari judul-judulnya. Dari judul-judulnya loh. Itu bukan membahas tentang Tuhan. Filsafat membahas tentang manusia. Manusia sebagai manusia gitu loh. Bukan membahas tentang Tuhan, membahas tentang manusia ini filsafatnya. Ya, membahas tentang manusia. Seperti jujur, sabar, syukur, itu kan sifat-sifat manusia Pak. Enggak seperti pembahasan seperti di NU misalnya membahas sifat 20, 50 aqwaidul iman, kan itu. Ini kan lain yang ditanya, lain yang dijawab. Ini parah nih Pak Erik, parah. Jadi lain yang ditanya, lain yang di-share. Kitabnya filsafat Islam, ternyata filsafat tentang manusia. Tentang sifat-sifat manusia. Bukan tentang sifat-sifat Tuhan. Aduh, nah sudah saya sudah paham ini. Nggak ada ilmu. Kalau ada dia share itu kitabnya. Share kitab tauhid versi Ahmadiyah. Nggak ada. Sudah selesai, berarti nggak ada ilmu. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat terakhir, yaitu ayat 110. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu.
sabda Rasulullah itu ya, atas perintah Allah. Tapi telah diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, ini kan ajaran tauhid dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak menjelaskan tentang Allah yang Maha Agung, tapi menjelaskan sifat-sifat bayi baru lahir. Coba, itu kan sifat bayi baru lahir, mencari tetek ibunya, nyusu. Itu nggak ada menjelaskan apa-apa tentang Allah yang Maha Agung gitu, nggak ada itu. Jadi berarti sampai di sinilah puncak ilmunya Pak Erik gitu loh. Kalau ilmu beginian dokter aja tahu Pak Erik, dokter aja tahu kalau ilmu beginian. Tanya aja sama dokter sifat-sifat bayi yang baru lahir itu seperti apa. Tanya sama dokter aja atau sama bidan tuh loh. Kalau begini caranya Pak tidak menjelaskan apa-apa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala versinya Ahmadiyah. Kalau begini caranya Pak, demikian. Berapa kali nih Bang Jaga Sukma bertanya, Pak Erik udah ketemu belum dengan Tuhan? Kalau belum, berarti belum beriman dan belum beramal soleh, ya kan? Karena itu syaratnya. Aduh, berapa kali tapi nggak apa-apa. Jadi khalifah yang kelima yang sekarang masih hidup pernah ditanya tentang keberadaan Allah Ta'ala. Beliau menjawab, apakah engkau suka sholat dan suka berdoa memohon sesuatu? Orang itu menjawab, ya huzur, gitu kan. Kemudian, apakah Allah mengabulkan doa-doa Anda ketika Anda ingin misalnya mendapatkan nilai baik di sekolah? Ya huzur, beliau mengatakan demikian. Nah, disitulah. Jadi ketika Allah mengabulkan Anda, berarti Anda sudah ketemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah itu maha mengabulkan doa bagi mereka yang berdoa. Baik, bagus ini ayatnya top ini, ayatnya top. Berarti untuk berjumpa Tuhan ada dua syarat kan? Ya, ada dua syarat. Pertama beramal soleh, kedua apa? Tidak menyekutukan. Nah, ini Pak poinnya. Sekarang Bapak sudah ketemu Tuhan belum? Sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu berarti dua tadi belum dilaksanakan Pak. Pertama beramal soleh, ya. Kedua tidak menyekutukan. Nah pertanyaannya dua perkara kan. Nah amal soleh yang seperti apa supaya bisa bertemu Pak? Dan kemudian yang kedua tidak menyekutukan, kan pasti. Nah pertanyaannya sekarang Bapak sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum dengan Allah? Kan itu untuk bertemu Pak. Kalau Bapak sekarang belum ketemu berarti belum tahu kan, harus ketemu Allah itu. Nah Bapak ketemu Allah apa belum sekarang? Kalau belum ketemu berarti belum beramal soleh seperti yang dikatakan oleh ayat itu Pak. Kalau mau ketemu kata ayat itu, hendaklah kalian ya beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kan dua syaratnya, satu amal soleh, kedua tidak menyekutukan untuk bertemu. Nah pertanyaannya itu kan bertemu. Sekarang Pak Erik bertemu apa belum dengan Tuhan? Bertemu apa belum? Kalau untuk bertemu dua syaratnya, pertama beramal soleh, kedua tidak menyekutukan. Amal soleh apa yang sekarang dapat mempertemukan dengan Tuhan itu? Pertanyaan keduanya kan itu kan amal soleh apa? Pertanyaan pertama, Bapak ketemu belum? Sekarang saya mau tanya, Pak Erik ketemu belum dengan Tuhannya Pak Erik? Ketemu belum? Kalau belum ketemu berarti Pak Erik pertama belum beramal soleh dan amal solehnya bisa keliru. Kedua tidak Pak Erik masih menyekutukan. Nah, dua poin nih Pak. Pertama untuk bertemu Tuhan harus
beramal soleh dan tidak menyekutukan. Itu kan pertanyaan pertama. Pak Erik ketemu belum? Pak Erik ketemu belum? 3 kali saya tanya, Pak Erik ketemu belum dengan Tuhan? Pak Erik ketemu belum sama Tuhan? Nah, kalau belum ketemu, berarti Pak Erik belum beramal soleh. Kedua, Pak Erik masih menyekutukan. Itu aja poinnya Pak Erik. Pertanyaannya, Pak Erik sekarang sudah ketemu belum? Tahun berapa Pak Erik sudah ketemu? Sejak kapan? Ya, saya mau tanya nih, ini pertanyaan penting Pak Erik. Kalau Pak Erik belum ketemu Tuhan, berarti Pak Erik belum beramal soleh dan masih menyekutukan. Kalau Pak Erik sudah ketemu Tuhan, berarti Pak Erik sudah beramal soleh dan tidak menyekutukannya. Oke? Nah, pertanyaannya, Pak Erik ketemu belum? Pak Erik ketemu belum sama Tuhan? Pertanyaan saya. Ya, oke? Terima kasih. Saya tambahkan ya, di dalam surah An-Nur, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh bahwa Dia pasti dan pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Nah, ini jelas ya, kalau menurut saya sih jelas. Jadi janji Allah itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Dia pasti dan pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Dan ternyata khilafah ini sudah ada pada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional lebih dari 115 tahun, yang diawali dengan kedatangan Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 20 tahun. Jadi ketika ditotal maka jumlahnya menjadi 135 tahun ada pada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Ini adalah bukti pengabulan doa bahwa Allah dimintai doa oleh orang-orang Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang atau siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang terhadap mereka engkau beri nikmat. Nah, kemudian Allah menjawab, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah nabiyin, siddiqin, syuhada, wasolihin. Caranya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Nah, itu juga termasuk amal soleh ya. Nah, ternyata nabiyin, siddiqin, syuhada, wasolihin itu sudah ada pada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional lebih dari 135 tahun. Nah, ini merupakan pengakuan Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ada pada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, yang imamnya yang masih hidup sekarang seorang khalifah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih, Amirul Mukminin, Imam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, ayadahullahu ta'ala binasril aziz ya. Jadi itulah yang tidak ada pada firqoh ya.